Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Ekonomi Industri akan menyampaikan materi tentang mengenal diferensiasi produk dan implikasinya. Dengan anggota kelompok yang pertama Elva Luluun Indana Zulfa, NIM 198, yang kedua Prayoga Aji Prasetyo, NIM 201, yang ketiga Bakhtiar Eka Priyadi, NIM 203, yang keempat Amadea Rahmawati, NIM 212, dan yang kelima Amala Rizky Rosadini, NIM 229. Nama saya Elva Luluun Indana Zulfa. Di sini saya akan menyampaikan materi yang poin A tentang pendahuluan. Nah, di era bisnis saat ini, produksi dan peredaran barang-barang yang diperdagangkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari sudah mulai menyusut dengan model bisnis yang telah menembus pasar global lintas batas negara. Hal ini telah dibuktikan oleh para ekonom seperti Lloyd, Gruber, dan Aquino. Seperti yang disampaikan Nigel, salah satu faktor yang melatar belakangi berkontribusi terhadap transfer berbagai komoditas di dunia adalah pengenalan diferensiasi produk. Adanya diferensiasi produk yang tercipta di pasar setidaknya memungkinkan masyarakat untuk memperoleh berbagai produk yang berkualitas tinggi dan peluncuran produk baru. Oleh karena itu, topik ini akan dimulai dari proses identifikasi produk, dan kemudian pada bagian topik ini kita dapat menarik pencerahan diferensiasi produk pada kemakmuran ekonomi masyarakat, dan kemudian muncul dengan bijak dengan mengatur roda persaingan komersial dalam perekonomian. Lalu yang B yaitu tentang profil diferensiasi produk. Hadirnya diferensiasi produk di dalam pasar dapat terjadi karena dua alasan. Pertama, karena adanya kesamaan pada kondisi geografis dan geologis suatu daerah maupun negara, dan yang kedua, adanya tuntutan kebutuhan pasar. Munculnya faktor pertama menyebabkan produsen memiliki pilihan yang sama di dalam jenis output yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga memungkinkan corak produk yang dihasilkan cenderung bersifat homogen. Namun demikian, dalam waktu yang bersamaan, permintaan pasar relatif bervariasi sehingga produsen perlu membuat spesifikasi tertentu atas produk yang dihasilkan supaya dapat menjangkau permintaan pasar yang tersedia pada berbagai tingkatan tersebut. Selanjutnya, untuk faktor kedua ditandai oleh dua hal, yaitu semakin ketatnya persaingan dunia bisnis sebagai akibat dari adanya pertambahan dan perkembangan jumlah perusahaan industri yang memasuki pasar. Materi yang selanjutnya yaitu C. Strategi unggulan. Kenneth D. Boyer pada Jurnal Review of Economic and Statistics tahun 1974 mengungkapkan hasil temuan dari pengalamannya terhadap 41 industri di Amerika Serikat dengan variabel terikat keuntungan sebagai bagian dari industri atau P-A. Kemudian variabel bebas konsentrasi 4 perusahaan terbesar dalam kurung JR4, dan rasio biaya periklanan penjualan diperoleh indikator sebagai berikut. Selanjutnya, pada pengamatan di tingkat pengecer dengan mengambil sampel 21 konsumer, Good Service Boyer memperoleh hasil temuan sebagai berikut. Kemudian, berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Boyer tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan periklanan adalah cukup efektif guna meningkatkan penjualan dan keuntungan produsen. Konsumen menjadi menyukai produk yang telah ditawarkan, dan konsumen juga ikut tergugah mencintai suatu produk karena slogan-slogan yang telah disampaikan media iklan. Dengan begitu, konsumen tersebut akan berbondong-bondong datang ke pasar untuk membeli produk yang telah ditawarkan. Di samping itu, produsen juga memiliki target pasar sendiri.
Apakah berusaha mempertahankan bagian pasar yang telah dikuasai saja, atau mengambil alih bagian pasar para pesaing-pesaingnya, ataukah berusaha meraih pasar potensial yang sebelumnya belum pernah terjamah sama sekali? Nah, keadaan ini tentunya membutuhkan suatu kehati-hatian, karena apabila salah langkah akan membawa resiko berkurangnya pasar yang telah dikuasainya. Begitupun sebaliknya dengan konsumen. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. D. Diferensiasi produk dan produk entry. Diferensiasi produk yang diciptakan oleh pesaing industri di satu sisi, strategi ini dapat meningkatkan andil atau bagian pasar produsen yang dapat dikuasai oleh pesaing mapan yang bersangkutan, dan di sisi lain, strategi ini dapat pula dijadikan andalan bagi pesaing tersebut guna merintangi calon-calon pesaing untuk memasuki pasar. Calon-calon pesaing potensial tertarik untuk memasuki pasar apabila keberadaan mereka di pasar dianggap mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, bila keberadaan mereka di pasar tersebut mereka anggap tidak menguntungkan lagi, maka mereka akan keluar dari pasar dan proses entry akan berhenti sendiri. Perusahaan industri yang mapan berusaha menciptakan diferensiasi produk sedemikian rupa agar pasaran outputnya meluas dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui kebijakan periklanan yang ditempuhnya dan kebijakan penjualan lainnya berupa taktik penetrasi pasar. Sebagai akibat, biaya rata-rata yang dikeluarkan perusahaan industri meningkat, namun demikian keadaan ini diimbangi pula dengan naiknya penjualan output sehingga mencapai Q2. Penerapan berbagai strategi diferensial produk baru dapat dikatakan berhasil bila terpenuhi berbagai persyaratan mendasar keadaan pasar yang memungkinkan langkah-langkah yang dijalankan dapat bekerja secara optimal. E. Diferensiasi produk dan diversifikasi produk. Diferensiasi produk yang diciptakan oleh pesaing industri di dalam pasar memungkinkan perusahaan industri yang mapan tersebut dapat memenangkan persaingan pasar sehingga andil atau bagian pasar yang dikuasai oleh perusahaan mapan dapat meningkat tajam. Namun strategi ini dapat segera berakhir apabila perusahaan industri yang mapan terus meningkatkan atau memperbaiki citra diferensiasi produk yang dihasilkannya. Pada saat yang sama, biaya produksi yang dikeluarkan untuk penciptaan diferensiasi produk sudah melampaui batas atau melebihi dari manfaat yang diperoleh. Maka penciptaan diferensiasi produk sudah melampaui batas atau melebihi dari manfaat yang diperoleh. Maka penciptaan diferensiasi produk dengan sendirinya akan berakhir atau apabila marginal cost of variety created lebih besar daripada marginal revenue of variety. Kehadiran perusahaan industri di dalam pasar adalah mencari keuntungan pasar yang sebesar-besarnya. Jadi selama ada celah tertutupnya peluang pasar suatu komoditas yang dihasilkan, tentunya keadaan ini dapat disiasati produsen dengan mengambil dan memanfaatkan peluang pasar pada komoditas lainnya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan industri terus bertahan dengan produksi yang semakin meluas. Saya, Amala Rizky Rosadini, NIM akhir 229, akan menjelaskan materi selanjutnya. F. Diferensiasi produk dan konsentrasi industri. Diferensiasi produk menciptakan kekuatan ekstra bagi pesaing pasar. Dan bila pesaing tersebut mampu memahami keadaan pasar, keadaan ini dapat menciptakan keunggulan bagi pesaing yang bersangkutan. Bukti empiris menunjukkan ada hubungan positif antara diferensiasi produk dengan konsentrasi industri, yaitu semakin industri terkonsentrasi, maka menciptakan diferensiasi produk semakin tinggi. Hubungan antara konsentrasi dengan media iklan dan usaha-usaha penjualan lainnya. Pada konsentrasi rendah, ada hubungan positif antara tingkat konsentrasi dengan biaya periklanan, yaitu semakin tinggi konsentrasi industri,
maka diferensiasi produk semakin meningkat. Sebaliknya, makin turun konsentrasi, maka diferensiasi produk semakin menurun. Namun demikian, terjadi titik balik pada batas konsentrasi 57%, yaitu semakin tinggi konsentrasi, maka diferensiasi produk menurun. Sebaliknya, semakin rendah tingkat konsentrasi, maka diferensiasi produk meningkat. G. Diferensiasi produk dan kesejahteraan ekonomi. Pada gambar tersebut, diperlihatkan tanpa adanya diferensiasi produk. Jumlah barang yang tersedia di pasar hanya sebesar H1, dengan harga jual pasar sebesar PS. Namun demikian, masuknya diferensiasi produk ke dalam pasar telah menyebabkan posisi keseimbangan pasar berubah kedudukan dari titik E1 menuju titik E2. Dengan konsekuensi jumlah barang yang tersedia di dalam pasar meningkat dari sebelumnya hanya sebesar H1, sekarang sudah menjadi sebesar H2. Jadi, dari sisi penyediaan output pasar, tentu saja harga jual pasar menjadi meningkat akibat adanya biaya promosi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan industri, sehingga posisi harga menjadi PADV. Sebagai akibat permintaan pasar, produsen bergeser dari kurva D1 kemudian berubah menjadi D2. Jumlah barang yang dapat dibeli masyarakat mencapai H2. Sebagai akibat tersedianya barang yang banyak di pasaran, maka surplus ekonomi yang dapat dinikmati oleh konsumen turut mengalami peningkatan dari segitiga A menjadi segitiga B. Diferensiasi produk telah menyebabkan bertambahnya manfaat sosial bagi masyarakat. Produsen, penghasil produk dengan keadaan permintaan pasar yang memiliki elastisitas permintaan tinggi, maka dia dapat menjual outputnya dengan harga jual yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.